saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Artinya memang ada permainan. Ada orang yang mampu menggerakkan menteri untuk mencabut DMO. Jadi semua itu memang adalah suatu komplotan antara pemilik rumah dengan pencuri. Ya sepertiga lah, tapi memang belum juara-juaranya gitu. Mengurangi interaksi dengan pemerintah. Masih banyak juga teman-teman jaksa yang idealis. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Indra Maulana kembali menjumpai Anda semua di kanal YouTube Medcom.id di program Crosscheck. Dan pekan ini tentu saja kita berbicara tentang mafia minyak goreng. Dan kita tahu memang setelah Presiden Jokowi marah soal minyak goreng di rapat kabinet, akhirnya pekan ini Kejaksaan Agung mengumumkan 4 tersangka yang diduga bagian dari kong kali kong minyak goreng. Tentu saja yang menjadi kejutan bagi publik adalah ternyata salah satu dari 4 tersangka itu adalah pejabat di dalam Kementerian Perdagangan itu sendiri, tepatnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, nama besar lain yang diumumkan Kejaksaan Agung adalah Komisaris Produsen Minyak Sawit Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. Setelah 4 tersangka ditangkap, Presiden Jokowi memerintahkan agar Kejagung mengusut tuntas sampai ke puncaknya. Jika Dirjen Kementerian dan Komisaris Perusahaan Raksasa bukan puncak dari mafia minyak goreng, lalu siapa Big Boss mafia minyak goreng ini? Langsung saja kita cross-check kali ini dengan Subardi, anggota Komisi 6 DPR RI, kemudian ada Boyamin Saiman, koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, dan kemudian Febri Hendri Antoni Arif, merupakan juru bicara Kementerian Perindustrian. Selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum Pak Subardi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya. selalu. Oke, Bang Boyamin, selamat siang Bang Boyamin. Siang, saya masih Oke. di Samosir. Oh gitu, Samosir, oke. Bisa mulai ini Bang Boyamin ikut gabung diskusi? Ya, Nggak apa-apa, di sini bagus nih view-nya nih. tapi terpotong-potong nanti. Nah itu belakangnya tuh rumah-rumahan itu. Nah, Iya bagus, gitu aja Bang Boyamin. Sementara gitu dulu. Sambil ngobrol ya Bang Boyamin. oke. Ini poin penting emang harus ke Bang Boyamin ini. Nah, Bang Boyamin, yang ingin kita tanyakan langsung saja. Kemarin 4 tersangka. Ya ada perusahaan besar Wilmar di situ ya, kemudian disebutkan. Kemudian Dirjen Kementerian Perdagangan, ini juga langsung menusuk ke jantung juga sih, yang memberikan izin untuk ekspor segala macam. Ini endgame, mafianya sudah terbongkar atau masih jauh api dari panggang nih Bang Boyamin? Ya sepertiga lah, jangan terlalu jauh gitu. Karena ini sudah liga besar. Oh sudah masuk liga besar nih ya? Ya liga. Oke. Kan istilah itu kan liga besar, liga kecil, kayak pertandingan sepak bola itu loh. Ya. Nah, Ini sudah ada liga besar ya? antar kampung. Nah, ini yang 3 ini termasuk liga besarnya. Yang 3 yang termasuk liga besar. Tapi kalau Tapi Bang Boyamin belum pernah memang belum juara-juaranya gitu. Oh, belum ya, belum di apa namanya, di mention bahkan ya, Bang Boyamin ya. Ya, tapi bisa aja juara-juaranya ini karena memang sudah juara, mereka mainnya pinter dan kemudian polanya sulit diendus bisa jadi, atau memang mereka sudah kerja benar. Nah, ini kan 2 kemungkinan. Saya harus adil aja. Tapi prinsipnya apapun, garis besar permasalahan ini kan pengusaha CPO ini berusaha menjual sebesar-besarnya produknya ke luar negeri untuk mencari keuntungan yang memang sedang harganya tinggi. Nah, dari situ maka melalui banyak jalur, baik jalur perdagangan, Kementerian Perdagangan maupun jalur lainnya. Bahkan jalur lainnya itu kan saya duga malah bisa lebih banyak lagi, karena kalau dari sisi biaya keluarnya aja sudah bisa saya lihat dalam 3 tahun itu ratusan triliun bahkan nilainya gitu. Jadi ya apa masih sedang kita kaji, mereka itu punya kewajiban yang lain enggak gitu. Misalnya pajak pertambahan nilai. Meskipun ini masih debatable, kalau nanti bisa kita formatkan mereka bahwa harus membayar pajak pertambahan nilai, paling tidak kita tagih pajak pertambahan nilainya, sehingga itu nilainya bisa
setidaknya minimal bisa di angka 20 sampai 30 triliun gitu yang bisa kita tagihkan. Nah, kalau dari sisi itu kan kalau ini kan jangan sampai mereka keuntungan besar banget tapi tidak padahal posisinya membayar PPN tapi tidak bayar PPN. Tapi apakah bisa lebih jauh lagi ini misalnya menghilangkan hak negara untuk mendapatkan pendapatan. Kalau itu bisa aja nanti ada dugaan korupsi di situ. Karena merugikan perekonomian negara. Masih kita sedang dalami. Jadi kemarin pintu perizinan di Kementerian Perdagangan ini sedang kita kaji yang pintu satunya gitu. Maksudnya pintu satunya gimana Bang Boyamin? Ya pintu yang itu tadi yang saya katakan potensi sebenarnya bisa aja kena pajak pertambahan nilai tapi tidak kena pajak pertambahan nilai. Ini kan bisa aja administrasi berupa denda atau ya ditagih kekurangannya itu atau levelnya sampai lebih tinggi karena menghilangkan haknya negara dalam pendapatan bisa aja menjadi dugaan korupsi gitu. Bang Boyamin, ini kan masyarakat awam aja lah menilai yang ikut antri minyak berbulan-bulan begitu ya, susah sekali dapat minyak. Kemudian muncul istilah mafia, Bang Boyamin juga menyebutkan dan itu viral ya ke publik. Disebutkan ada 8 produsen besar. Seharusnya gampang kalau mengungkap mafia ini, intinya tinggal berani dan mau gitu kan. Berani atau tidak, mau atau tidak kan gitu ya Bang Boyamin. Sekarang muncul Kejaksaan Agung mengungkap 3 perusahaan. Kan memang saya tanggal 15 Maret itu laporan ke Kejaksaan Agung, sepulang dari umroh langsung laporan. Dan saya jujur juga bahwa Kejaksaan Agung pun juga sudah menangani, jadi sudah punya data juga gitu. Selain data dari saya, tinggal akhirnya dikumpulkan kedua data itu dan makanya ketika mereka mau dan mampu, terbukti 1 bulan kemudian sudah penetapan tersangka. Karena gampang kok ini, karena hal yang nampak datanya mereka harus lewat pelabuhan. Karena lewat pelabuhan kecil juga nggak bisa, karena ini menyangkut tangki kan gitu kan nggak bisa. Iya betul. Sehingga ketahuan sebenarnya distribusi segala macam. Tinggal ngumpulkan aja di sah bandar sebenarnya mana Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan gitu kan, yang keluar ini berapa segala macam ketahuan semua, nggak ada yang nggak ketahuan. Dan mau terbukti mau, berani terbukti berani nih Bang Boyamin nih berarti ya. Iya. Dan tapi itu, kalau yang tadi disinggung juaranya kayaknya nggak bakal ketangkep, maksudnya apa namanya? Oke, ini sudah liga besar, memang permainan yang sudah diungkap ini adalah yang masuk kategori liga besar, tapi belum tentu yang juara-juaranya tadi yang akan diungkap gitu. Artinya masih perlu effort seperti apa Bang Boyamin? Sementara Presiden meminta ungkap tuntas sampai ke atas-atasnya gitu. Iya. Posisi ini kan tinggal ini pintu masuk. Tinggal nanti saya yakin Kejaksaan tinggal mengembangkan ke level yang lebih atas, oknum yang lain, terus dikenakan kalau perlu pencucian uang, gitu ya. Dan kemudian juga korporasinya, jadi bukan tersangka orang aja, tapi tersangka perusahaannya. Karena salah satunya itu tadi tersangkanya kok ternyata komisaris. Lah, padahal komisaris itu kan harusnya mengawasi untuk tidak melanggar aturan. Lah kok ini malah melanggar aturan. Nah, berarti kan bisa jadi ini bicara kepentingan perusahaan. Kalau kepentingan perusahaan berarti kan perusahaannya bisa jadi layak untuk jadi tersangka juga. Oke. Oh, jadi mungkin perusahaan jadi tersangka ini menjadi sebuah harapan baru ya ketika untuk bisa misalnya penggantian kerugian kepada negara begitu ya. Justru itu kan nanti dalam posisi kalau ini sampai korporasi jadi tersangka juga, kan malah keuntungannya yang diperoleh secara ilegal kan malah bisa disita untuk negara. Apalagi kalau ditempeli juga sekalian pasal pencucian uang. Nah, jelas kalau itu keuntungan yang didapat secara ilegal malah pasti disita untuk negara, tidak peduli kerugiannya berapa, tapi keuntungannya yang diambil gitu. Kerugian dari proses ini kita rumuskan kemarin orang bertanya-tanya kerugiannya mana? Padahal gampang kalau mau membaca keadaan. Yaitu kerugiannya adalah negara harus menggelontorkan uang 5,9 triliun untuk BLT. Bantuan itu dia. Kan gitu aja kok susah-susah amat tanya kerugian negaranya apa. Coba ini kalau tidak ada gejolak, uang itu kan bisa dipakai membangun jembatan, membuat gedung sekolahan yang roboh, membuat bendungan. Sementara sampai harus tambahan anggaran 5,9 triliun tadi untuk BLT aja itu ada kayak ada yang lain juga deh. Kalau belum kerugian masyarakat yang mahal dan langka kan gitu kan. Itu kalau mau ngitung perekonomian kerugiannya itu sebagai tindak pidana penyumbang dampak inflasi juga kalau tidak salah ya Bang Boyamin ya. Otomatis, makanya kemarin kan teman-teman Kejaksaan sudah melakukan langsung koordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian itu. Kalau BPKP kan termasuk inflasi bisa dihitung nanti. Jadi ini sesuatu kalau yang mau itu gampang kok, dan Kejaksaan Agung mau.
waktu saya datangi mereka siap memang mau mengusut karena mereka juga ikut marah gitu. Jadi masih banyak juga teman-teman jaksa yang idealis itu yang juga marah terhadap keadaan ini dan mereka terpacu dan tetap tertantang untuk menanganinya gitu. Dan mereka kerja serius, saya tahu persis mereka lembur-lembur sampai malam untuk mengkalkulasi data, menganalisa data, termasuk ke yang daerah-daerah. Ini beberapa masih di daerah ini, padahal puasa-puasa ini. Saya tahu mereka di mana gitu. Bang Boyamin, ini saya ajak Bang Boyamin mundur ke belakang dalam saat kita pernah membahas ini juga di forum yang sama di Crosscheck saat kita membahas ketika Menteri Perdagangan datang ke Komisi 6. Itu kan emosional, menyampaikan bahwa ini adalah akibat tindakan orang yang rakus dan jahat. Kita pernah membahas ini juga. Nah, tetapi kan waktu rapat Komisi 6 itu juga didampingi oleh Dirjen sekarang menjadi tersangka itu, perdagangan luar negeri. Maksud saya begini, apakah kemarahan itu ditunjukkan saat itu mungkin saja Menteri Perdagangan tahu ini ada permainan di dalam, tapi dia tidak mampu mengontrol karena ada mungkin kekuatan di luar dirinya? Atau sebenarnya Menteri Perdagangannya, ya gimana ini Bang Boyamin melihatnya kira-kira? Ya, saya setidaknya bisa menyampaikan begini. Waktu pra-peradilan kemarin itu kan saya ingin membuktikan omongannya Menteri Perdagangan itu hanya omongan gimmick di depan DPR atau ada yang seharusnya dia lakukan. Setelah saya gugat baru dia jawab memang tidak melakukan penyidikan apapun terhadap tindak pidana perdagangan maupun tindak pidana konsumen. Dan itu menjadi sangat hal yang mengejutkan dan mengecewakan. Karena apa? Dia punya kewenangan, punya penyidik ASN di dalam Kementerian Perdagangan. Masa mereka terus kemudian hanya penegakan hukum mengurusi timbangan di pasar-pasar rakyat kan gitu. Nah, itu. Artinya Menteri Perdagangan pun jadi ikut berbohong menurut saya dalam rapat kemarin. Dia seakan-akan hanya ingin gagah aja, gimmick aja, dan ternyata di dalamnya enggak melakukan apa-apa, padahal tugasnya dia. Iya, betul. Gitu betul. Jadi, dan berikutnya adalah ketika kemudian posisi HET itu tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada untuk kemasan. Terus DMO tadinya seperti hal yang bagus, tapi setelah ketahuan pelaksanaannya jelek maka dicabut. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya siapa itu yang memerintahkan untuk mencabut HET dan mencabut DMO? Apakah itu menteri sendiri atau ada di luar menteri? Kalau menurut penelusuranku itu di luar menteri bahkan gitu. Artinya ada orang yang mampu menggerakkan menteri untuk mencabut DMO dan mencabut HET. Nah, ini mestinya didalami juga nanti Kejaksaan Agung kalau mampu seperti itu gitu. Tapi ya kita lihatlah. Oke, baik. Ini sekarang kan juga semakin melebar kemana-mana. Kita lihat ada salah satu partai menuding bahwa salah satu tersangka dari Kejaksaan Agung terkait mafia minyak goreng ini ada hubungannya dengan pejabat istana dan lain sebagainya ya di kementerian apa namanya. Nah ini sampai melebar ke arah situ. Nah ini juga apakah mungkin Kejagung sudah menyampaikan bahwa akan tetap profesional ya ketika ada bukti, ketika ada indikasi ke sana, dua bukti yang cukup maka akan kita lakukan. Itu bahasanya Pak Jaksa Agung ya. Kita tunggu betul itu. Kejaksaan Agung itu sudah punya pengalaman bahwa kasus importasi maupun ekspor itu bisa dijadikan kasus korupsi dan mereka punya pengalaman itu. Jadi saya yakin mereka mampu. Meskipun saya memang terus terang mampu dan berani tapi ya perlu itu ya. Iya dan mereka mampu dan terbukti mampu dan berani karena ketika kemudian itu semakin sengkarut maka kemudian berani penetapan tersangka karena mereka punya pengalaman. Pak Subardi. Nah, tapi poin saya pertanyaan begini Pak Subardi. Ketika nama-nama itu diumumkan oleh Kejaksaan Agung dalam pekan ini ya, kemudian justru yang mengejutkan bagi publik, mungkin bagi yang sudah mengetahui tidak terlalu mengejutkan karena kalau bicara tentang soal izin untuk ekspor mentah ya, CPO ya, itu kan sudah jelas pasti ada yang berizin dari dalam ya, ada pihak yang berwenang di situ. Nah, tapi bagi masyarakat itu kaget. Kenapa kaget? Karena ketika melihat menteri marah-marah atau menggemas begitu ya di Komisi 6, terkesan kan mafianya ini ada di luar lingkaran ini. Ternyata ini ada di dalam Kementerian Perdagangan, salah satu yang jadi tersangka begitu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Pak Subardi di Komisi 6 kemarin saat ikut rapat dengan Menteri Perdagangan itu auranya gimana sih Pak? Bisa ceritakan tidak? Kan waktu itu Menteri Perdagangan juga didamping oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri ya Pak Subardi. Bisa diceritakan Pak? Waktu itu apakah menterinya memang sudah mengetahui permainannya ada di dalam kementeriannya sendiri atau tidak sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Indra. Bagaimana situasi, kondisi pada waktu kita rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Memang kita mulai jam 2. Rapat beberapa menit itu ya.
Tapi yang perlu saya sampaikan pada Mas Indra ya, mulai jam 2 jadwalnya, baru dikeluarin atau baru keluar selesai itu jam 9 malam. Mungkin Pak Menteri itu masuk keluar kamar mandi mungkin lebih dari 10 kali. Itu salah satunya. Memang ada agak yang menarik, kenapa? Suasananya ya suasananya agak bukan nggak kondusif ya, agak tegang gitu ya, agak ada sedikit luapan emosional dari teman-teman Komisi 6 karena kesal nih. Tapi saya melihat sederhana, saya berpikir ya. Kalau saya bilang pada waktu itu yang saya tanyakan salah satunya adalah kalau zaman dulu ya, mungkin zaman Mojopahit, zaman Mataram, zaman kerajaan, zaman dulu penjajah itu kalau namanya pencuri, si pencuri itu tidak kenal dengan pemilik. Kalau ketemu ataupun terjumpai atau diketahui oleh pemilik, dia lari. Dia nggak akan bicara aku maling, aku pencuri, nggak. Dia akan lari kan? Itu zaman dulu. Nah, waktu itu saya katakan dengan Pak Menteri, kalau persoalan ini, saya berpikir ini namanya pencurian modern. Ada pencurian modern. Bagaimana pencurian modern? Jadi si pencuri dengan pemilik itu udah ngerti, udah kenal, udah tahu. Kemudian barangnya apa yang dicuri udah tahu. Nah, bagaimana masuk caranya sudah tahu. Jadi semua itu memang ada suatu komplotan antara pemilik rumah dengan pencuri. Itu yang terjadi. Maksudnya gimana Pak? Komplotan pemilik rumah ini kan analoginya ya. Kalau langsungnya seperti apa? Langsungnya gimana? Ya. 6 atau berapa perusahaan besar itu. Ini kan yang namanya Menteri Perdagangan ngerti udah. Tahu ini. Ya. Perindustrian tahu ini. Karena nggak sampai 10 ya. Karena nggak sampai 10 ya produsen besar. Ya, lahan yang ditanemin. Menteri Kehutanan juga tahu. Ya. Karena pakai lahan kehutanan kan. Yang dengan HGU dan sebagainya. Berapa ribu hektar dan semuanya di tanam sawit itu. Tahu semuanya. Datanya ada semuanya. Ya. Tapi begitu bergejolak harganya naik. Kenapa bisa keluar? Dan bebas keluarnya berbulan-bulan. Sedang kita ketahui di dalam negeri langka. Harga naik wajar lah. Karena memang demandnya terlalu tinggi kan. Tapi sampai langka. Nah, ini ada kesengajaan adalah mencari keuntungan ya. Secara korporat atau secara individu. Dan regulator dalam hal pemerintah. Memberi kebebasan mereka. Yang waktunya berbulan-bulan. Ya. Bukan hanya 1 minggu, itu dikasih sehat, coba hitung aja. Yang keluar dalam 1 hari itu berapa ribu ton. Saya nggak bisa ngitung, ya. Nggak bisa memberikan gambaran hitungan. Tapi 1 hari dilempar yang keluar, sehingga barang kita atau minyak goreng langka di dalam negeri itu berapa? Dispor ataupun margin ataupun atau beda harganya kalau diimpor sama di dalam negeri. Berapa itu? Itu triliunan dah. Pasti triliunan, nggak mungkin nggak. Nah, itu. Nah, disitulah yang saya katakan antara pemilik rumah itu ya, pemilik rumah adalah regulator dengan ya pencuri pelakunya toh, maksudnya. Ya. Nah, itu kompromi. Nggak mungkin ada kompromi. Analisis Pak Bardi kira-kira dengan sudah sebenarnya gampang, bukan gampang malah tahu ya, sudah diketahui bahwa ada kebutuhan di dalam negeri yang besar, sementara kita produsen yang penguasa besarnya itu hanya tidak sampai 10 tadi ya. Memang ada data yang menyebutkan antara 8, tadi Pak Bardi juga menyebut 6, artinya kurang dari 10 lah. Ya kan? Ya, tidak terlalu banyak lah. Betul, iya, kurang dari 10 tidak terlalu banyak. Kementerian juga pasti tahu, tadi disinggung Menteri Perdagangan juga pasti tahu soal itu. Nah, tetapi itu kan lama, bahkan Menteri Perdagangan sendiri ketika dipanggil Komisi 6 kan menurut catatan dari media juga kan tidak langsung datang kan, itu baru panggilan keberapa itu, kedua atau ketiga ya kalau tidak salah ya Pak Bardi ya? Kedua. Baru datang kan ya Pak Bardi? Tertunda lah waktu itu, tertunda. Ya, artinya tertunda lah begitu. Kemudian di saat itu kita juga disajikan bagaimana Mendak itu begitu seperti emosional ya, berapi-api mengatakan bahwa ini ada orang-orang dengan kekuatan besar yang sangat rakus dan jahat, kata-katanya begitu tuh Pak Bardi. Nah ya kan, rakus dan jahat di luar di luar kemampuan untuk menangkap gitu.
Padahal kalau dilihat yang memberi izin di dalam atau regulator tadi Pak Subardi menyinggungnya kan, tergambar nggak sih waktu itu atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang berapa sih yang diberi izin untuk bisa ekspor keluar gitu, Pak Subardi? Karena kalau mungkin bisa dikoreksi ya, data yang sempat kita riset gitu, ini antara Februari kemarin tuh ada 120-an izin untuk ekspor begitu Pak. Sementara kalau ditetapkan tersangka sekarang 3 gitu. Artinya ini masih banyak lagi PR-nya sebenarnya Pak Bardi kan. Nah bagaimana tanggapan Pak Bardi soal ini? Jadi begini, yang pertama saya tidak praduga ya, tidak ada praduga ya terhadap apa yang menjadikan emosional Pak Menteri ya waktu itu. Itu apakah karena luapan emosional dengan anak buah atau dengan saya nggak mau nyampurin itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah yang namanya Kementerian Perdagangan itu memiliki data per hari. Ya, tapi kenapa kok tidak dilakukan dalam waktu dini ketika sudah terdeteksi adanya stok yang ada di dalam negeri itu berkurang. Ya. Kita lepas daripada ada fluktuasi harga itu tidak ada bisa. Tapi dari sisi bagaimana mengamankan rakyat ketersediaan untuk hidup itu, ya, dari minyak taruhlah. Kok tidak ada satu action, tidak ada langkah yang dilakukan oleh aparat daripada Kementerian Perdagangan, Pak Menteri atau Dirjen, ya, semuanya untuk melakukan langkah. Padahal sederhana. Maaf saya potong Pak Bardi. Kalau dalam rapat yang waktu itu menghadirkan Mendak dengan yang luapan emosionalnya itu waktu itu geram begitu ya, itu sebenarnya adakah pertanyaan-pertanyaan dengan terkait dengan izin ekspor yang dikeluarkan sih? Kan ini kan masalahnya langka karena banyak pengusaha yang memilih mengekspor mentah kan, atau mengekspor CPO-nya begitu, crude palm oil-nya begitu. Waktu itu ada ditanyakan tidak sehingga nanti kan keluar data berapa izin yang dikeluarkan begitu Pak Bardi? Karena kan ini masalah dari presiden. Karena kemudian sekarang kasusnya yang diungkap oleh Kejaksaan Agung adalah adanya izin ekspor itu, Pak Bardi. Misi Badan Perdagangan atau mengamankan rakyat, mengabdi rakyat, membantu presiden. Nah, tapi dibiarkan sampai dengan berbulan-bulan. Nah, itu satu ya. Nah, justru adanya izin dan sebagainya keluar berapa. Memang kami tidak bisa mengetahui secara detail. Tapi sangat banyak yang ditekan pada Pak Menteri waktu itu dari anggota. Ini sekian udah semua ada lengkap lah. Tapi saya nggak akan bisa menyampaikan secara detail itu. Tapi secara garis besarnya. Nah, disitulah yang letak ya mungkin keteledoran. Salah saya nggak bisa nyalain. Keteledoran yang mungkin juga penyimpangan ya, bisa jadi oleh pemerintah dan kroni-kroninya. Dalam hari kroni itu ya kalau kasar lah kalau saya bilang kroni dari partner mitra-mitranya, ya produsen, ya distribusi, ya yang kemudian importir, kan, kemudian juga regulator. Oke, baik. Itu pasti baik, di situlah yang. Nah saat ini dalam hal kasus ini Kejaksaan Agung sudah masuk, itu udah aman tuh. Artinya kita akan bisa ketahui secara pasti bagaimana yang terjadi ketika selama sekian bulan itu menjadi bulan-bulanan, ironisnya kita itu akan terbongkar. Nah, saya pesan. Oke, Pak Bardi tahan dulu sebentar lagi Pak Bardi ya. Saya mau ke Pak Febri dulu. Selamat datang Pak Febri dari Kementerian Perindustrian ya, juru bicara Kementerian Perindustrian. Assalamualaikum, salam sehat Pak Febri. Sehat, Mas Indra. Baik, terima kasih nih Pak kita dikasih waktu untuk di cross check ya Pak Febri. Oke, Pak Febri, ini mungkin dari sisi Kementerian Perindustrian yang ingin kita tanyakan tentu saja di sisi penegakan hukum, di situ ada Kejaksaan Agung sudah akan mencari tahu tentang siapa mafia. Nah mungkin ini tadi Pak Subardi dari Komisi 6 juga sudah cerita tentang psikologis ketika rapat dengan Menteri Perdagangan ya, waktu itu juga didampingi oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri kan, pas itu banyak pertanyaan terkait dengan izin-izin yang keluar crude palm oil begitu sehingga terjadi kelangkaan juga di dalam negeri dan ini ironis sekali tentu saja. Nah dari sisi Kementerian Perindustrian yang ingin kita tanyakan Pak Febri adalah apakah waktu itu atau sampai sekarang juga memang Kementerian Perindustrian ikut memantau bagaimana produksi di dalam negeri
dari crude palm oil menjadi minyak goreng begitu ya, dari sawit menjadi minyak goreng itu apakah masif dilakukan ataukah memang waktu itu menurun Pak produksinya Pak sebenarnya Pak Febri? Saat ini Kemenperin sudah melalui Simira sudah bisa mencapai hampir 70% ya dari target target produksi minyak goreng curah subsidi. Dan untuk kebutuhan per hari sudah lebih dari 7.100 yang kita produksi, 7.100 ton yang kita produksi dan salurkan begitu. Namun memang masih ada daerah-daerah yang pasokannya masih kurang sehingga masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng curah subsidi dan dengan harga yang sesuai HET. Tapi beberapa daerah ya itu sudah mulai terlihat minyak goreng curah subsidinya sudah tersedia dengan baik dan dengan HET. Ini kami baru dari lapangan ya, dari Kota Tangerang kami sudah sidak tadi dan menemukan masih ada pengecer yang sudah ada pengecer yang dengan pasokan minyak goreng curahnya dan jual HET sebesar 15.500 per kilogram. Ya, Pak Febri, kami sebenarnya ingin flashback ketika kelangkaan itu terjadi begitu ya. Sebenarnya produksinya cukup tinggi tidak Pak yang dilakukan menurut pantauan Kementerian Perindustrian? Produksi minyak gorengnya. Kalau sejauh pada waktu itu tidak ada masalah dengan produksi ya. Waktu kebijakan DMO, DPO dan itu yang ada itu adalah dari kawan-kawan industri oleokimia. Industri oleokimia ini produk akhirnya itu berupa kosmetik, sabun, apalagi ya, mesti sabun. Nah, mereka mengeluhkan mengenai bahan baku. Mungkin pada waktu itu kalau dari sisi supply CPO untuk minyak goreng dan produksi minyak gorengnya nggak ada masalah, Mas. Nah, memang setelah diproduksi minyak gorengnya yang kemas dalam bentuk kemasan sederhana, kemasan itu nggak tahu tuh ya. Kalau di sini produksi waktu itu tidak ada masalah. Oke, kita memastikan saja nih, artinya secara produksi waktu kelangkaan itu terjadi berbulan-bulan. Kalau sekarang kan sudah tidak, tapi harganya melambung kan ya. Nah, tapi yang ingin tanya sekarang, saya ingin flashback ke yang lalu. Karena ini kan kita bicara di tengah Kejaksaan Agung sedang mengungkap kasus, ya kan. Saya ingin juga flashback dari sudut pandang Kementerian Perindustrian. Ingin memastikan lagi saja Pak Febri, bahwa memang dari pantauan Kementerian Perindustrian, saat kelangkaan itu terjadi beberapa bulan itu, tapi dari sisi produksi aman ya Pak ya? Banyak begitu sebenarnya ya? Aman. Aman. Benarkah produsen 100% ikut aturan pemerintah untuk mencapai HET Rp14.000 waktu itu? Apa jaminan Kemenperin kepada rakyat bahwa di tingkat produsen 100% taat aturan, mengupayakan HET 14.000, berapa harga jual produsen kepada distributor Pak? Kemarin setelah kita cek ada sekitar 25 industri minyak goreng yang masih belum merealisasikan komitmen. Nah, mereka surat cinta, surat teguran dari Teguran ya? Oke. Surat teguran dari Menperin. Ayo siapkan produksi minyak goreng curah subsidi dan salurkan kepada distributornya. Nah, distributornya kalau nggak punya jaringan distributor, kami bantu siapkan akses jaringan distributor yang lain. Ya meskipun karena ini tugas dari Presiden, maka kami laksanakan itu. Jadi nanti tindak lanjut tegasnya seperti apa Bang Febri? Ketika nanti sudah ada 15 tadi, terus kemudian ada 15 produsen ya, terus kemudian sudah dikirim surat cinta tadi ya, surat teguran ya pada mereka, diberi deadline kapan dan sikap tegasnya seperti apa kalau masih berlaku yang sama? Jadi sanksi kami itu berjenjang atau bertingkat. Pertama, peringatan tertulis ini, jika tidak ada perubahan, maka ada denda. Kami kenakan denda. Nah, kemudian denda juga tidak ada perubahan atau juga tingkat kinerjanya masih belum cukup memadai, itu terakhir adalah teguran, mohon maaf.
pembekuan izin usaha. Nah, ini jadi kalau kami tentu tidak ingin sampai memberikan sanksi kepada industri binaan kami, apalagi sampai pembekuan izin usaha. Tapi demi kepentingan rakyat, ya, dan kami harus tegas, ya, mensukseskan program ini, ya kalau terpaksa kami ya harus membuka izin usaha mereka. Nah, kalau izin usaha industri di ini kan mereka tidak boleh beroperasi. Ya. Gitu. Pak Febri, ingin saya tanyakan supaya lebih clear ya ini. Jadi sebenarnya industri-industri yang jadi binaan dari Kementerian Perindustrian ini terkait yang minyak goreng ini, apakah juga mereka produsen-produsen yang salah satunya atau dari 3 itu ada yang menjadi bagian tidak dari 3 yang ditetapkan tersangka itu? Iya, itu industri binaan kami. Industri minyak goreng di Indonesia ini adalah industri binaan Kementerian Perindustrian. Oke, baik. Gitu. Dan yang berkasus di Kejaksaan Agung itu bagian dari binaan dari Kementerian Perindustrian. Ya. Oke, masih nakalnya itu gambaran ke masyarakat awamnya seperti apa, Pak Febri? Industrinya belum memproduksi dan menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi. Oke. Ini kan mereka ada yang masih ya punya banyak alasan lah untuk belum melakukan produksi dan mendistribusi itu minyak goreng curah subsidi ini. Nah, ini Bang Febri, itu berarti yang disebutkan Bang Febri masih ada yang nakal itu di luar yang 3 sekarang berkasus itu ya di Kejaksaan Agung ya? kita confirm soal itu, Mas. Mohon maaf. Oh, belum bisa confirm soal itu. Nah, saya ingin gambaran dulu nih mumpung di sini. 3 yang perusahaan yang sedang berkasus di Kejaksaan Agung itu selama pantauan Bang Febri itu apakah mereka memang dalam aturan Kementerian Perindustrian? Kalau yang berkasus ini kan dalam konteks izin ekspornya ya, artinya dengan perdagangannya kan. Tapi kalau di Kementerian Perindustriannya mereka itu mematuhi segala aturan dari dari Kementerian Perindustrian atau juga memang nakal nih sejak awal di hulunya gitu. Ada juga yang memang nakal sejak dari dulunya. Karena kan program DMO DPO ataupun program mega curah subsidi itu kan ada semacam subsidi dari pemerintah. Nah, industri ini nampaknya ada kebiasaan kalau bisa mengurangi interaksi dengan pemerintah begitu, sehingga mereka enggan. Ya, itu alasan yang kita tidak bisa diterima. Kami yakin pihak pemerintah juga akan segera melakukan pembayaran terhadap subsidi. Baik, semoga bisa segera terminimalkan bahkan hilang ya yang nakal-nakal itu sehingga tidak ada lagi dampaknya bagi masyarakat dan persoalan yang minyak goreng ini sudahlah nggak berlama-lama lagi selesai dan terungkap siapa pemain-pemain besarnya begitu ya Bang Febri. Oke, baik Bang Febri, terima kasih atas waktunya kali ini di akhir pekan ini untuk cross check di kanal YouTube medcom.id. Kami apresiasi waktunya untuk berkenan hadir di dalam diskusi ini. Selamat siang, sampai jumpa Bang Hendri. Bang Febri. Bang Indra. Ya, rupanya kita akhiri saja diskusi kita pada edisi kali ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita kali ini di cross check di kanal YouTube medcom.id. Semoga menjadi tambahan wawasan baru kita semua dan kita berharap tentu saja persoalan terkait dengan kebutuhan pokok seperti salah satunya adalah minyak goreng segera berakhir dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai bangsa agar tidak terulang lagi, tidak terjerat lagi oleh mafia di berbagai bidang. Semoga pemerintah segera mengakhiri persoalan berlarut-larut ini. Demikian cross check untuk edisi kali ini. Saya Indra Maulana undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda kepada kanal YouTube medcom.id. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.